Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Buat yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Untuk yang mendapatkan problem hidup segera diberikan solusi. Dan untuk yang menunggu jodoh segera diberikan jodoh. Intinya dalam selalu perlindungan Tuhan ya. Salam santun, salam sejahtera. Jumpa lagi di general reading ya. Pembacaan secara umum bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua ya, karena ini adalah pembacaan secara umum, penarikan energi secara acak ya. Oke. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke. Apakah dia serius mencintai kamu atau hanya memanipulasi atau hanya memanfaatkan kamu ya. Tetap semua menyerahkan pada sang pemilik alam semesta dan melibatkan alam semesta atau Tuhan sang pemilik alam semesta dalam mengambil keputusan dan semua kembali di tangan kalian, karena tanggung jawab hidup ada di tangan kamu. Apakah dia serius mencintai kamu atau hanya memanipulasi, memanfaatkan, main-main saja? Ini adalah dia. Kalau yang menonton itu maskulin berarti dia feminim ya, yang dibaca feminim. Tetapi kalau yang menonton feminim artinya yang dibaca adalah maskulin. Jadi lawan jenis, bukan satu jenis. Kemarin ada yang bilang berarti aku mencintai sesama dong. Tidak. Kalau aku membacakan, aku tuju karena aku readernya adalah perempuan, jadi aku baca dia di sana itu seorang pria gitu. Tetapi tergantung kalian yang menonton gitu. Kalau yang menonton adalah pria, berarti di sono yang aku baca adalah wanita yang kamu tuju gitu, atau yang kamu pikirkan ya. Intinya lawan daripada yang menonton gitu ya. Jadi nggak ada yang mencintai sesama gitu, nggak ada. Oke. Apakah dia serius mencintai kamu atau hanya sekedar manipulasi atau memanfaatkan atau hanya main-main? Ini adalah dia. Tapi kita akan membaca tentang dia tuh di sana maskulin karena aku adalah feminim ya. Ya, tapi kalau yang menonton maskulin berarti di sana maskulin. Kalau yang menonton feminim ya kalau kamu adalah feminim berarti di sana maskulinnya. Kalau kamu yang menonton maskulin artinya di sana yang feminim. Letakkan energi kalian di mana ya. Oke. Dia tentang seseorang mandiri, seorang yang tanggung jawab, seseorang yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, seseorang yang sudah mapan, seseorang yang sudah intinya itu ada ya, tampan. Kalau cowok ya tampan, kalau cewek ya cantik gitu ya. Penyayang, memang dia tipenya tipe tegas, tipe galak, tetapi penyayang seperti itu. Dia penyayang seperti itu. Ini adalah dia. Ingat, letakkan energi kamu maskulin atau feminim, letakkan energi kamu ya. Aku selalu bilang fokuskan, artinya fokuskan seseorang yang kamu pertanyakan, atau fokuskan seseorang yang selama ini ada di pikiran kamu dan berkesinambungan dengan pembacaan kartu. Misalkan judulnya adalah apakah dia serius mencintai kamu dan atau hanya memanfaatkan atau manipulasi atau main-main. Nah, ini ada nggak di benak pertanyaan kamu, atau kamu ingin tahu gitu ya. Di situ baru kamu letakkan, oh energi ini energi aku, oh yang dibaca energi aku sendiri, oh yang dibaca energi dia, seperti itu. Kita letakkan aja ya.
Terlihat di sini ada hubungan yang disebut dengan berbagi cinta, membagi cinta, atau kasaran itu selingkuh gitu, punya yang lain gitu ya. Gitu. Saat ini saat dibaca ya. Dia ya. Kita akan lihat kartu berikutnya, pesan kartu berikutnya. Oh ya, terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini ya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru aku ya. Di sini terlihat ada hubungan triparti, cinta segitiga ya. Jadi antara kamu ya dengan kamu itu masih ada yang lain ya. Ada hubungan triparti atau cinta segitiga atau berbagi cinta. Ini yang selingkuhan kamu atau dia yang kamu yang diselingkuhin. Tetapi terlihat di sini bahwa orang ini melakukan berbagi cinta ya. Kalau kamu yang selingkuhan artinya orang ketiganya adalah pasangannya terdahulu sebelum kamu. Dan terjadilah yang disebut namanya hubungan triparti atau cinta segitiga ya. Seperti itu ya. Bisa kamu yang diselingkuhin, bisa kamu yang selingkuhan ya, paham ya. Tetapi dia ada yang lain gitu. Intinya seperti itu, paham ya. Oke. Terus kalau ngomong kok diulang-ulang, kalau nggak diulang-ulang kan kadang ada yang langsung bisa memahami, tetapi kadang ada yang tidak langsung bisa memahami. Jadi mohon bijak untuk menyikapi ya. Karena ini kan dari berbagai kalangan. Ada yang masih muda, ada yang masih remaja, ada yang sudah dewasa, bahkan ada yang sudah ya sudah dewasa, sudah berumah tangga dan sudah ya dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kamu tahu ya, walaupun dia berbagi cinta dengan yang lain, dia mempunyai perasaan cinta sama kamu banyak. Bahkan dia sering merindukan kamu ya, sering merindukan kamu. Apakah dia serius mencintai kamu atau hanya manipulasi, memanfaatkan, atau hanya main-main? Kita akan lihat kartu selanjutnya. Gondes hanya membacakan apa yang Gondes lihat dan kartu yang tidak menambahin dan tidak mengurangi. Karena ini adalah prediksi, dijadikan sarana untuk clue saja, gambaran saja, tidak untuk dijadikan pedoman hidup. Jadikan sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Dia menginginkan sebuah perubahan, modernisasi. Ya kalau gini nih. Kenapa ada orang lain atau ada kamu padahal dia sudah ada yang punya gitu misalkan. Tetapi atau kamu udah kamu tapi kok masih ada nyari yang lain. Seseorang yang kamu pertanyakan ini menginginkan sebuah modernisasi. Ya, begini contohnya. Ya kalau kamu nggak pernah pakai lipstik, dia menginginkan seseorang yang memakai lipstik. Kalau seseorang ini menginginkan orang yang lebih cantik. Kamu tidak pernah dandan, tidak pernah bersolek ya. Di rumah dasteran terus atau bagaimana. Nah orang ini sebetulnya sosok yang kamu pertanyakan ini menginginkan sebuah perubahan lebih baik, modernisasi ya. Kenapa sebetulnya selingkuh itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kalau memang cinta ya cinta aja, dalam keadaan apapun tetap cinta ya. Itu suatu bakat sih selingkuh itu sebetulnya, atau sebuah virus ya, virus. Tetapi ini di sini alasannya kenapa dia mempunyai yang lain atau selingkuh, karena dia sebetulnya menginginkan perubahan yang lebih baik ya, pengen pasangan yang cantik atau pasangan yang lebih baik gitu ya, pasangan yang mencintai dia tulus, pasangan yang betul-betul ada untuk dia, yang perhatian, yang apapun. Dah, disinilah yang terjadi bahwa dia seseorang yang menginginkan modernisasi ya,
sehingga dia terjadi perselingkuhan, baik kamu yang diselingkuhin atau dia yang kamu yang selingkuhan. Seperti itu. Alasannya karena dia menginginkan modernisasi, jadi ingin melakukan sebuah perubahan atau ingin penyembuhan, keinginan ya. Penyembuhan itu tidak karena sakit meriang atau sakit apapun, tapi dalam kata di sini healing atau melakukan sebuah perjalanan hidup lebih baik gitu ya. Jadi kalau kamu pengen dia cinta sama kamu, ya ikutin apa yang dia mau. Ditanya, kamu mau aku seperti apa, aku mau kamu mau aku bagaimana, seperti itu salah satu cara untuk mempertahankan pasangan kita. Tapi kalau kita semau gue gitu ya mau ya kayak gini kayak gini, ya kemungkinan besar ada yang akan berpaling dengan yang lain atau mencari yang lain. Karena apa? Ya seseorang itu kan punya selera ya, tidak harus mengikuti kita gitu. Cobalah kamu untuk berpenampilan lebih bagus, atau tanyakan pada seseorang ini gitu. Pada orang ini ya, bukan seseorang, pada orang ini. Dia menginginkan kamu seperti apa. Kamu tanya, mau aku harus bagaimana gitu. Aku harus bagaimana mas gitu. Atau begini, aku harus bagaimana Dede ya kan, kamu kan cowok gitu, aku harus bagaimana Dede gitu. Ya seperti itu kuncinya menjalin sebuah hubungan yang harmonis, atau paling tidak salah satu cara untuk mempertahankan pasangan. Ya ini bisa kamu yang diselingkuhin, bisa kamu yang jadi selingkuhan. Kenapa dia lari ke kamu menjadi selingkuhan? Karena ada alasannya. Seperti itu ya. Ya, dia ingin bahagia, makanya kalau kamu bisa menjalani semuanya itu, kebahagiaan ada di sini. Ada kebahagiaan karena ada cinta, ada rindu buat kamu, ada sayang buat kamu. Ya, kalau kamu selingkuhan berarti pasangannya yang kurang seperti yang dia mau gitu. Tetapi kalau kamu yang diselingkuhin, artinya kamu cobalah untuk berubah, minimal ya berubah itu nggak bisa, memperbaiki karaktermu, sifatmu, atau penampilan kamu, atau gaya bicara kamu. Nah seperti itu. Atau cara penyajian cara kamu memperhatikan dia, cara kamu memberikan kasih sayang, cara kamu mencintai dia, ada yang harus kamu perbaiki. Seperti itu. Berarti dia memanipulasi aku ya? Tidak, dia mencintai kamu, cuman dia ingin perubahan menjadi lebih baik. Kemarin kamu waktu kenal sama dia cantik banget, tapi setelah menjadi istrinya kok tidak cantik lagi, berpenampilan apa adanya, kurang menjaga penampilan, kurang menjaga. Waktu kamu kenal sama dia baik, kamu sopan santun, setelah jadi istrinya kok galaknya minta ampun, atau setelah jadi suaminya kok galak. Nah, makanya dia selingkuh terus gitu. Atau kenapa kamu diselingkuhin gitu, atau kenapa dia cari kamu karena kamu cantik, karena kamu baik, mungkin yang di rumah enggak gitu. Paham ya? Paham. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detik, silakan personal reading ya. Dia nggak ada siapa-siapa kecuali kamu ya, karena dia selingkuh kok nggak ada siapa-siapa. Dia lebih banyak menenangkan diri ya, dia lebih banyak menenangkan diri. Dia menyelingkuhin atau kamu selingkuhan. Sekarang yang di rumah, kalau kamu selingkuhan berarti yang di rumah di sana lebih baik sekarang. Mungkin sudah menonton video aku ya, sudah menonton video Gondes itu. Ya mungkin yang di rumah sana sudah menonton video Gondes, jadi kamu sudah nggak minat lagi sama kamu, atau sudah lebih fokus ke yang di rumah kalau kamu selingkuhan. Tapi kalau kamu diselingkuhin, kenapa
dia mencari yang lain karena kamu mungkin kurang menjaga penampilan, sikap, atau kamu tidak perhatian sama diri dia, atau ya seperti itu alasannya. Tapi dia tetap cinta sama kamu. Dia lebih banyak menyendiri loh di sini. Dia punya selingkuhan, tetapi dia lebih banyak sendiri. Berarti selingkuhannya itu bukan memang bukan pure, sebetulnya bukan bakat dia, tetapi kan ada sesuatu yang memang dia ingin bahagia gitu. Capek kerja ngelihat pasangannya seperti nggak ngurus diri sendiri. Jadi ya selain mencintai pasanganmu, cintailah dirimu sendiri. Paling tidak kamu berpenampilan tidak jauh dari waktu masih muda gitu, waktu masih pertemuan pertama gitu. Sopan santun tetap dijaga, tutur kata tetap arif, ya mengikuti kata pasangan selama pasangannya mengajak kita ke hal positif. Jangan pernah melanggar, ya seperti itu. Kalau kita ingin mempunyai hubungan yang abadi kekal, tetapi semua juga kembali. Memang ada juga 1, 2, 3 ya, karena selingkuh itu bukan karena kita nggak cantik, bukan kita nggak cakep, bukan kita kan nggak taat, memang bakat. Ada juga seperti itu, tapi tidak banyak. Itu hanya orang-orang yang tidak tahu bersyukur, mempunyai pasangan sudah cantik, sudah rajin ibadah, sudah sopan, sudah santun, sudah solehah, tapi masih cari yang lain. Mungkin karena dia kurang bersyukur dengan apa yang dia miliki gitu. Kalau kamu jadi selingkuhan, mungkin kamu lebih baik dari yang di rumah, dan dia merasa menjadi versi baik setelah berkenalan kamu. Bisa jadi seperti itu. Selingkuh itu kan punya banyak alasan, tetapi sebetulnya tidak dibenarkan. Ya kalau misalkan kamu sudah tidak lagi ingin dengan pasangan kamu, ya karena pasangan kamu sudah nggak seperti dulu, nggak ramah lagi, nggak sopan lagi, nggak sayang, peringatkan. Kamu punya hak menegur karena dia pasangan kamu. Jangan malah kamu melarikan diri mencari pasangan yang lain, mencari yang lain yang baru gitu ya. Nanti yang ada timbul masalah baru, ya enggak? Iya, timbul masalah baru jadinya. Malah pusing kamu. Ya. Dia kadang-kadang termenung mencari pencerahan. Kenapa dia punya pilihan yang lain selain kamu ya? Kenapa? Pasti ada alasannya. Alasannya sudah aku sampaikan tadi semua, sudah dijabarkan di baris pertama, di baris batu ya, baris atas. Gitu. Tapi walaupun dia mempunyai pilihan banyak, tapi dia fokus pada satu. Badan melenggok ke sana, mata ngelirik ke sana, tapi dia posisinya tetap pada pasangannya. Ya, tetap pada pasangannya. Bukan karena harta, bukan karena kecantikan, bukan karena apa. Mungkin ada sesuatu yang tidak didapatkan dari kamu sehingga dia mencari yang lain, atau dia meninggalkan mencari kamu karena kamu mempunyai kelebihan daripada yang di rumah, seperti itu. Atau dia mencari kamu karena kamu mempunyai lebih dari pasangannya sekarang. Pasangan itu kan belum harus menikah ya, mempunyai pacar gitu, tapi masih selingkuh sama kamu. Mungkin kamu lebih baik daripada pacarnya gitu, karena kamu membawa dia ke versi lebih baik gitu. Tetapi kalau dia punya istri kok selingkuh sama kamu, berarti yang di rumah tidak sebaik kamu, tidak sebaik dengan kamu, karena kamu membuat dia versi lebih baik. Atau kamu kenapa selingkuhin pasangan kamu gitu, misalkan ini adalah kamu yang melakukan gitu, karena pasangan kamu mungkin kurang seperti yang kamu inginkan. Tapi sebetulnya itu salah ya. Selingkuh, udah mempunyai pasangan hidup selingkuh, itu sebetulnya hal yang salah. Walaupun sekarang itu dibilangnya dunia digital ya, dunia modern, tapi tetap ajaran agama tetap harus kita terapkan, harus basic, menjadi dasar kehidupan kita selama kita menjalani hidup. Selingkuh itu tidak dibenarkan,
kendati dia membawa kamu lebih baik. Tapi yang pasti kamu harus benerin dulu yang di rumah atau pasangan kamu. Kalau memang sulit dan tidak bisa diajak bicara baik-baik, baru kamu melepaskan, baru kamu cari yang lain, seperti itu. Jangan membawa masalah lama kemudian membuka lembaran baru dengan yang lain. Itu justru akan membuat rumit dan menjadi sebuah bencana. Ada kamu, ya dia itu mempunyai yang lain, tapi dia belum bisa move on dengan orang yang terdahulu datang sebelum kamu gitu. Belum bisa move on dari orang masa lalunya, walaupun dia sudah berusaha. Akhirnya terbentuknya jadi hubungan triparti, ada cinta, ada kamu, ada dia, dan dia. Seperti itu. Paham ya? Kalau nggak paham tapi kamu ada di ranah ini, boleh personal reading. Hubungi nomor WA aku di setiap deskripsi atau di video ya, selalu aku lampirkan. Yang akhirnya hubungan bersama kamu pun tidak ada kepastian, mau dicerai atau tidak, atau mau dilanjut atau tidak. Paham ya? Mau dilanjut atau tidak, tidak ada kepastian, maksudnya ada tujuan atau tidak gitu. Dia sendiri masih bingung cari jati diri dia sendiri. Sebetulnya aku tuh menjalin hubungan dengan kamu tuh mau tabah kemana gitu, ini kata dia. Atau kamu tuh membawa hubungan ini sama dia mau kemana gitu, kalau kamu yang selingkuh atau kamu yang punya orang lain. Pertanyaannya seperti itu. Paham ya? Paham. Ada juga memanfaatkan ya, ada cinta dan memanfaatkan ya, 50-50 loh. Kalau dia Tuhan ya berarti memanfaatkan kamu karena dia sudah ada yang lain, karena dia tidak mendapatkan dengan pasangannya kemudian selingkuh dengan kamu. Ya, karena ya ingin memanfaatkan demi kepentingan diri sendiri. Ya. Memanfaatkan itu biasanya kan untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kalau kamu yang diselingkuhin, berarti dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu, tapi dia hanya memanfaatkan saja selama ini gitu. Ngeri nggak sih? Ngeri. Serem nggak sih? Serem. Sebelum terjadi, coba deh kamu untuk bisa memperbaiki diri kamu sendiri. Aku udah terlanjur selingkuh deh. Kamu punya pasangan, karena hukum karma itu ada ya. Suatu saat nanti masih kamu akan memetik hasilnya. Kamu boleh selingkuh. Alasannya apa? Karena pasanganku tidak sebaik dia. Cobalah kamu tegur dulu pasangan kamu itu, bisa menjadi lebih baik enggak? Kalau nggak bisa ya sudah, kita sudahin. Karena aku mencari pasangan yang bisa aku kasih tahu, yang aku bisa aku ajak ke kebaikan. Kalau tidak ya sudah, baru kamu mencari yang lain gitu loh. Paham gak sih? Dan hati-hati ya memberikan perasaan ke yang lain, hati-hati. Tidak ada yang namanya selingkuh itu bahagia, nggak ada. Atau menjalin hubungan triparti bahagia itu ada, tapi itu kecuali ya orang yang sifatnya adil dan memang harus melakukan itu karena sesuatu hal untuk ibadah, tetapi untuk kesenangan dunia saja tidak. Karena di sini terlihat ada manipulasi. Apakah dia serius mencintai kamu atau hanya memanipulasi, memanfaatkan dan lain-lain? Dia mencintai kamu betul, tapi dia ada orang ketiga. Dia bahagia bersama kamu betul, tapi dia ada orang ketiga. Ya, dia sosok yang bertanggung jawab betul, atau kamu sosok yang bertanggung jawab betul, tapi dia ada orang ketiga dan memanipulasi kamu. Bahkan dia belum bisa move on dari kamu. Kalau kamu bertanya apakah dia serius, tidak, karena dia belum bisa move on dengan orang masa lalu. Di lain itu juga dia tidak mempunyai kepastian dalam hubungan ini. Itu cepat segera selesaikan. Kalau ada masalah besar
segera diselesaikan. Ada masalah kecil, segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Kalau ada masalah besar, segera diperkecil kemudian diselesaikan. Itu solusi. Jangan kamu mempunyai masa lalu, mempunyai masalah dengan orang masa lalu, kemudian kamu seenaknya membuka lembaran baru atau mengambil mencari yang baru. Yang ada masalah kamu malah bertumpuk, ya. Seperti itu, sahabat aku dimanapun berada. Ya, semoga kamu berada yang menonton di sini itu adalah sahabat-sahabat aku yang baik, yang memahami batasan. Dimana kalau punya komitmen harus dipertahankan komitmennya. Kalau kamu sudah berusaha mempertahankan komitmen dengan seseorang dan tidak bisa dipertahankan, boleh kamu lepaskan, baru cari yang baru gitu. Dan kamu harus ingat versi bagaimana kamu menjalin hubungan dengan seseorang itu. Kamu menjadi lebih baik atau kamu tidak menjadi lebih baik, itu juga perlu dipertimbangkan, ya. Oke, sahabat aku semua dimanapun berada, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Itu tujuan video-video aku dibuat, ya. Di sini dikatakan dia tidak akan menikah dengan yang lain, dia hanya sama kamu. It's okay. Kalau dia udah punya pasangan, Des, ya berarti dia akan menjadikan hubungan ini cinta segitiga. Ada kamu, dia dan dia, tetapi resmi dia serius sama kamu. Tetapi terlihatnya tidak, ya. Tapi pesannya dengan kamu seperti itu. Insya Allah, amin. Jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan. Hubungan apapun juga, cinta, bisnis, pertemanan dan lain sebagainya. Jangan melampaui batasan. Kenapa ya? Sesuatu yang melampaui batasan itu akan mempersulit diri sendiri. Sesuatu yang berlebihan, yang lebay, itu akan menyusahkan diri sendiri, ya kan? Seperti itu, betul nggak sih? Betul, Des. Nah, ada juga yang dia akan meninggalkan kamu. Kalau kamu terlalu lebih, ya ditinggalkan, ya. Udah dapet gitu, akan menikahi kamu, tetapi dia di sini dipesankan kamu jangan melampaui batasan, karena alasannya manipulasi, dia akan meninggalkan kamu. Dan ada harapan, masih banyak harapan di sana, orang-orang yang lain selain dia, selain kamu, atau di sana masih banyak orang dia yang lebih baik, ya. Dan menangislah saat bahagia, tersenyumilah saat terluka. Menangislah saat bahagia itu artinya kamu bersyukurlah, menitikan air mata sebagai tanda syukur bahwa kamu sudah menjadi sebuah mengenal orang itu, dan kamu mempunyai banyak hikmah dan pembelajaran, dan kamu bisa bahagia. Kenapa? Karena Allah selalu bersertamu. Dan tersenyumlah saat terluka karena kamu selalu diperingatkan dan selalu mendapatkan perlindungan, sehingga tidak kamu terlalu jauh untuk melangkah ke suatu hal yang tidak sebenarnya harus kamu jalanin. Selingkuh nggak boleh, ya. Dan mengikhlaskan, itu ending yang terbaik untuk kesemuanya, ya. Jadi kamu harus belajar berdamai dengan hal-hal yang nggak bisa diubah, tapi karena ikhlas akan menjadikan ending terbaik dari kesemuanya. Harus mengikhlaskan, ya. Oke, ya. Semoga bermanfaat, ya. Semoga bisa menjadi sarana antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tetap berjalan di rel kebenaran, tetap mencintai apapun yang kamu punya di dunia ini karena Allah, karena semua hanya titipan. Kalau nggak diambil orang, ya diambil Allah. Mau nggak? Seperti itu. Jaga pasangan kamu. Kalian sudah menikah dengan dia, jaga. Nggak usah selingkuh-selingkuhan. Dulu kelihatan apa waktu kenal sama dia, dan sekarang terlihat apa? Berubah, Des. Kasih tahu kalau dia berubah. Dia berubah, Des. Dulu dia sopan, baik sama aku, sayang sama aku. Hidup itu mengalami sebuah dinamika, ya. Mungkin dia kecapean ngurusin anak atau kecapean bekerja, kamu juga harus paham. Jadi di sini intinya basic cinta itu, basic sayang, basic cinta atau rumah tangga itu adalah, atau menjalin sebuah hubungan itu adalah saling mencintai, saling menyayangi dan saling melengkapi. Tidak untuk saling memojokkan atau untuk saling mencela atau saling menghina. Ada kesalahan kamu boleh tegur, seperti itu. Kasih tahu baik-baik, kamu sekarang kok berubah, kenapa?
Ya pasti ada alasannya. Dan kalau dia menegur kamu, kenapa kamu sekarang berubah, say? Mungkin ada sesuatu yang kamu memang saat ini terjadi perubahan. Kasih tahu dia gitu. Jangan malah selingkuh. Iya kan? Oke. Ya. Di sini tersirat energi daripada ada Scorpio, ada Cancer, ada Virgo, kemudian ada Sagittarius, ya. Juga di sini ada Virgo kuat sekali, ya kan? Kemudian ada Pisces, ada emosi juga. Kemudian di sini juga ada Aquarius, ya. Ada Aquarius juga ada. Terakhir di sini adalah tentang energi terkuat, yaitu Sagittarius. Kemudian ada Virgo. Itu saja, ya. Selainnya ada tapi mengimbangi saja. Kalau Gondes membacakan tentang energi zodiak, itu artinya inilah elemen yang saling berkesinambungan, yang saling berbaur di tebaran kartu ini. Ada yang disebut dengan pasif dan positif. Berusahalah kamu untuk selalu positive thinking. Positive thinking itu apa? Sebuah energi yang sangat kuat, di mana kamu bisa menularkan ke yang lain, bisa menarik ke energi yang lain, atau kamu bisa memberikan energi pada yang lain. Karena energi positif itu bisa membuat sebuah pesona buat kamu, bisa membuat kamu menjadi lebih semangat, mempunyai keberanian dan lebih percaya diri. Tetapi kalau kamu selalu memupuk rasa negative thinking, energi positif, energi negatif, yang ada kamu akan marah, mengeluh, membenci, marah yang meledak-ledak seperti itu. Ya, bagaimana cara menghilangkan energi negatif? Dimulai dari rumah. Sering ucapan salam, ya kan? Selalu berpositif thinking, ya. Semua menyerahkan, semua itu paling tidak kamu tuh harus menahan emosi seperti itu, ya. Oke, sahabat aku dimanapun berada, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah, dan tetap bersandar bermohon hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, atau menurut keyakinan sahabat semua dimanapun berada. Tetap jadi orang baik, berjalan di dalam kebenaran, ya, dan berdoa. Karena doa saja tanpa usaha artinya sebuah kesia-siaan, tapi berusaha saja tanpa doa juga disebut namanya kesombongan. Punya cara tersendiri kalian untuk bersyukur pada Sang Pemilik alam semesta. Ada cara yang banyak untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengan menurut keyakinan kamu semua, ya. Ada kesalahan milik Gondes, ada kebenaran mutlak milik Sang Sempurna. Yang mau personal reading silahkan, terbuka 24 jam, ya, tapi harus mengikuti prosedur. Oke, ya. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa likes-nya, komennya, subscribe-nya, ya. Karena subscribe sahabat semua membuat atau memberi motivasi untuk semangat membuat video. Dan tekan tombol gambar lonceng, ya, agar kalian mendapatkan pemberitahuan tentang video-video aku terbaru. Sharing ke teman-teman semua, di share biar video ini bermanfaat dan bisa menjadi channel pilihan. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.